lagi agresivitas milik tim Aura. Yes, dan bahkan ini mereka akan aktif ketika Rainbow sudah menginjak level 4 ya. Reputasinya udah ready, mereka baru bisa jalan juga. Karena Kiki sejauh kita melihat sekarang, Kini selalu menemani Max kemanapun dia beranjak. Yap, Godiva memang immortal. Godiva mau diserang juga capek banget masalah itu. Dan sekarang langsung aja dari high-nya mulai maju ke bagian depan. Ada Shadow Assault yang udah dikeluarkan dan First Blood pun menjadi milik dari Aura Fire. Yes, itu nggak tanggung-tanggung. 4 member dari Aura Fire masuk area jungle milik tim Bigetron Alpha. Dan sementara terpressure sangat berat, Bigetron Alpha masih memanage untuk menyelamatkan sang jungler. Max bisa selamat, tapi First Blood di tangan tim Aura membuat mereka semakin bebas mendapatkan objektif ini. Turtle pertama tanpa adanya gangguan, Bigetron Alpha tertinggal di early game. Wah, itu coba rapid touchdown-nya langsung aja mengenai karena Kabuki. Bisakah dia selamat? Electrofire belum dikeluarkan, sedikit lagi Beatrice malah untuk kali ini dihajar habis-habisan oleh Clean. Godiva pun datang untuk memberikan bantuan, tapi cukup terlambat nih Bude. Es udah nggak bisa Dain begitu cepatnya karena memberikan Rainbow di area mid lane ngedapetin level 4 lebih cepat sehingga dia bergerak dan 4 dapat muter-muter nggak jadi masalah. Ya, ini adalah sebuah percobaan dari rapid touchdown yang pertama dan membuahkan hasil ya Bude ya. Langsung membuahkan hasil. Ada Esmeralda di bagian tengah, ada di dalam rumputan. Falling Starmu yang langsung lompat ke bagian depan. Ada 2 orang yang menjadi korban untuk kali ini tapi tidak diteruskan. Fluffy pun tidak memiliki cukup mana sepertinya. Usaha yang sangat baik, tapi untuk sekarang dari Bigetron Alpha dan juga Aura Fire sama-sama menahan posisi. Sudah terlihat dari Rainbow yang bergerak. Tentunya informasi yang didapatkan dari area mid lane udah langsung disampaikan dan posisi dari semua pemain Aura Fire akan bersembunyi. Nih Rainbow ya, rapid touchdown-nya. Ini sekalinya nabrak, cooldown-nya pasti bakal lebih cepat lagi. Dan sekarang Kabuki-nya berhasil mendapatkan langsung karena 1 orang match-nya menjadi korban. Dia masih sempat kabur untuk daerah tersebut. Rockwave-nya pun gak menghasilkan apa-apa karena Kabuki begitu cepat mobilitasnya. Semua lane di pressure oleh tim Aura Fire. Sedangkan Bigetron Alpha mereka agak sedikit kesulitan untuk berfarming Ria. Pattern-nya dirusak oleh Aura Fire. Nih mau kemana lagi tuh Rainbow tuh? Mau kemana lagi? Akankah ada 1 korban? Namun untuk kali ini Kabuki yang masih sempat untuk memberikan aksi gocek, menggocek Enchanted Talisman menjadi milik dari Facehugger. Sejauh ini Om Wawa? Yes. Ini seperti apa ini? Ya, sejauh ini kalau kita lihat dari Bigetron Alpha, mereka mencoba untuk mendapatkan Kabuki, tapi menurut Omawa itu bukan target yang bagus. Karena tadi terlihat, Kabuki bisa selamat karena adanya eye for an eye. Yep. Membuat Johnson-nya dengan rapid touchdown harus terdiam juga. Gak bisa ngejar sama sekali. Wow, ada Esmeralda yang menjadi korban barusan. Kaye berhasil untuk mendapatkan 1 XP laner dari Aura Fire. Dan di bagian tengah Ripo-nya akan menjadi korban untuk kali ini karena sekarang udah ada Mortar Koi. Tapi Hai lebih berfokus untuk bisa mendapatkan langsung ke arah turtle-nya. Ini turtle yang kedua akan semakin menaikkan net worth dari tim Aura Fire. Sementara dari tim Bigetron Alpha mereka cuma bisa merelakan lagi dan lagi. Nah, tuh mau kemana itu? Mau kemana tuh bus antar kota antar provinsi itu? Coba lihat tuh, Mbok, mana Mbok? Mau ke atas tuh dia tuh ya. Di tengah, Vesar ada game pause kembali. Oke, sabar teman-teman ya, sabar. Ada aksi tabrak menabraknya, Godiva berhasil ditabrak namun sekarang dengan adanya Mortal Coil tidak memberikan efek apapun, tidak memberikan impact apapun, tapi di saat dari Mortal Coilnya habis ada Rockwave yang meledak dan juga Pakitonya berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah dari Godiva. Banyak banget resource skill yang dikeluarkan oleh tim Bigetron Alpha dan itu nyaris saja nggak ngedapetin Godiva dengan semua yang miliki, immune yang dia punya, lalu flicker yang pas, tapi apa daya damage udah masuk secara total dan Bigetron Alpha mereka harus mengeluarkan banyak hal hanya untuk mendapatkan roamernya. Yes, pertukaran yang sebenarnya nggak terlalu gimana ya, impactful juga karena tadi itu cuman roamer yang didapetin. Waduh, Wave Dragon-nya udah connect dong ke arah 1 orang dan Fluffy kali ini menjadi korban. Namun untuk Hai-nya memberanikan diri, 1 orang yang berhasil langsung didapatkan. Rockwave pun langsung meledak, hilang sudah sepertinya kesempatan dari Hai untuk melanjutkan apa yang dia dapatkan barusan. Wow. Dan Aura Fire mereka kehilangan 2 secara tiba-tiba. Ini dari tim Bigetron Alpha sepertinya udah mulai mendapatkan tempo mereka. Sudah tahu jawaban apa yang harus mereka lakukan. Yes, dimana mereka kalau kita lihat dulu deh dari item sendiri High kali ini sudah ada Thunderbelt. Berarti ini adalah full defense build untuk High.
bukan full attack karena akan mengandalkan Kabuki berarti. Dan oke, Kabuki juga cukup respect dengan ada Dreadnought Armor yang dibuy oleh dia bersama dengan Bloodlust menuju ke War Axe. Untuk Beacon Alpha tadi, satu buah tendangan dari Chow, Ripo juga dengan defense. Jadi kalau kita lihat sini akan dual resistance untuk masing-masing tim. Jadi mengandalkan nantinya dari sisi gold lane, Matt dan juga Kabuki. Nih durability-nya bakal diadu banget. Coba lihat itu Johnsonnya lagi jalan konsel nggak kelihatan. Tahu-tahu ketabrak aja, ada benturan aja ntar tiba-tiba. Dan sekarang dikit lagi Fluffy-nya masih bisa menghindari bagaimana serangan dilakukan oleh beberapa pemain dari Beacon Alpha. Dia mencoba untuk kembali ke arah rekan-rekannya, masih berhasil sejauh ini tapi balik badan. Ada lagi sebuah lompatan begitu indah Valistar Moon, tapi malah untuk kali ini Fluffy-nya seperti yang nggak bakal bertahan lama karena ditumpuk sudah. Hilang kali ini dari Fluffy. Ada satu punishment dari Beacon Alpha dan Aura Fire. Mereka tapi ngedapetin turtle lagi dan lagi. 3 turtle dibersihin secara baik. Dan rupanya di top lane ada Rapid Touchdown yang menaik. Hai menjadi korban dan gak hanya Hai Kabuki mencoba kabur dengan Iron for a Night. Tapi tak bisa, tak sanggup. Manuver dari Beacon Alpha yang sangat baik di area top lane. Tuh, wow. Indah sekali ya, dari tadi kena terus tuh sama. Ya, dan ini udah mulai sih dari Beacon Alpha adalah bahwa Aura Fire harus menyala di mid game, tapi Beacon Alpha ternyata mereka nyetir permainannya tadi mid game dengan tabrakan dari Rainbow bersama dengan Siki. Yap, dan sekarang Godiva pinter banget ya Mortal Coil-nya mengeluarkan wave minion karena ada Ripo yang berusaha untuk bisa mendapatkan langsung ke arah satu outer turret yang ada di area top lane. Nih, sementara Godiva sendiri masih berputar-putar. Sekarang Fluffy-nya ada di bagian tengah. Fluffy-nya masih sabar. Fluffy-nya bertukar posisi sepertinya karena ada Kabuki yang udah mulai bergerak di area atas. Wow, dari Ripo juga bisa bertahan untuk berfarming Ria di area atas menghadapi Kabuki. Dan Electro Final Blow dikeluarkan untuk clearing minion mendefense top turret dengan sangat kuat. Sementara dari Aura Fire mereka bermain sangat agresif, tapi nyatanya mereka nggak bisa untuk mendapatkan turret terlebih dahulu. Surprise! Sunpo kabur, Ripo nggak bisa untuk digapai oleh tim Aura Fire. Selamat ya, selamat loh barusan Bude. Hampir aja itu ada aksi penculikan di area mid loh Muawa. Yes, tapi kalau kita lihat sekarang ya dari Beacon Alpha, karena mereka punya Johnson, mereka bisa dengan cukup cepat untuk menabrak hero-hero melee yang dimiliki bagi. Buset dah, itu sebuah rapid touchdown yang begitu baik banget. Dan ada Vesager yang langsung menghilang sementara Rainbow-nya langsung terkurung sendirian. Akankah mereka memfokuskan damage yang langsung ke arah Rainbow, tapi tidak. Karena ada Hai menjadi korban. Valistar melompat ke bagian belakang. Ada Kabuki juga, Light of Final Blow semuanya dikeluarkan kuda untuk bisa memecahkan pertempuran. Tapi Beacon Alpha lah yang berhasil mendapatkan poin-poin kemenangannya barusan. Ya, Beacon Alpha memang terlihat lecet-lecet, tapi Aura Fire mereka harus kehilangan 2 member dan itu member yang sangat penting. Hai, ketika di menit 9 dia harus tertumbangkan berkali-kali sehingga Beacon Alpha mereka lebih percaya diri lagi. Ini core yang harus mereka shutdown di menit-menit segini. Yang harusnya bersinar, ditutup sinarnya. Iya, dengan tabrakan bahkan tadi double rapid touchdown. Waduh, itu rapid touchdown mau kemana tuh? Mau kemana itu dan bener aja udah ketabrak lagi karena Godiva, tapi Mortal Coil menyelamatkan dirinya untuk kali ini dan sekarang Lordnya berhasil didapatkan juga oleh Beacon Alpha. Kabuki tertinggal sendirian, mencoba untuk diselamatkan oleh Fluffy. Fluffy-nya langsung lompat ke Valistar Moon. Sementara untuk Kabuki selamat, Fluffy juga kabarnya baik-baik saja. Dan juga Godiva masih santai mengusir mundur beberapa pemain dari Beacon Alpha. Wow. Max, Ripo, 2 member menjadi sasaran dan Aura Fire. Mereka mengkontes Lord dengan sangat berani walaupun gak ngedapetin Lordnya. Tapi Beacon Alpha setup yang mereka lakukan itu udah kebaca. Itu berada di depan mata, mubeng sehingga Aura Fire mereka langsung bisa mengamankan diri, menghindari rapid touchdown yang ada. Sisi terbesar dihindari tapi tidak di area bottom lane. Serudungan maut Hai menjadi korban karena Aura Fire mereka melakukan counter attack yang sangat baik menuju ke area depan. Dan Rainbow serta Ki belum bisa menghasilkan point kill dari serudungan maut di area bottom lane. Ini next level seruduk gaming ya Om Mawa ya. Tabrak kalau memang masih bisa selamat pasti kabur ke belakang. Buset, Godiva dengan durability setebal itu ditumbuh sama Max. Retak semua tulang yang ada di dalam tubuhnya dan Way of Dragon udah connect langsung ke arah Hai. Dia jarang bisa Light of Final Blow, ada Reload Manipulation semuanya dikeluarkan. Sementara itu untuk match yang mau pergi ke arah Bada. Ada Clean yang menjadi korban untuk kali ini. Dibalikin tadi dengan satu buah real world manipulation karena Vesager dia sadar gak ada lagi akses untuk bisa keluar tadi. Clean
Dan juga, wow sebenarnya Matt masih punya flicker tapi nggak Yep. dipakai sama dia. Nggak dipakai, masih ditahan begitu aja dan Fluffy. Nah loh, masih dijoget-jogetin aja loh Bude. Hey, super strong sebenarnya kayak kita lihat dari pergerakan Aura Fire masih berani maju ke area depan Kabuki What? dalam bahaya membuka peperangan seharusnya dia tidak Wow. dapat, tapi Wow. gagal untuk mencetak Kabuki terlebih dahulu. Rainbow datang terlalu terlambat dan inilah dia Aura Fire bermain agresif, perhitungannya sangat luar biasa, tipis banget. Itu next level lagi tuh Kabuki barusan. Darahnya Om udah nggak kelihatan Om Awa. Oke, ada adu mekanik yang terjadi di bottom lane juga tadi. Tapi sementara ini sangat rusuh banget untuk team play-nya. Apalagi dengan adanya Johnson ya. Ini bakal ke base, jemput lagi key-nya dan mereka akan berduet sekali lagi. Dan dari item build-nya juga Rainbow dengan full item defense. Kali ini Key juga sudah punya Genius One. Pastinya akan jauh lebih sakit lagi dengan rough wave-nya dia. Ini item-itemnya udah mulai terlihat. Beberapa hero juga dengan galeri dari item defense-nya ya. Terus-terusan langsung aja mengandalkan bagaimana durability yang dimiliki. Dan high 3-3-1 berbanding dengan Max 4-1-3. Tapi dari network-nya mereka juga berbeda sekitar 500-an nih ya. Ya. Dan Max sudah ngedapetin level maksimal terlebih dahulu daripada Hai. Cukup struggling dari Hai karena 3 kali tertumbangkan dan Max dia bisa bertahan. Dia Pakito yang punya durability cukup tinggi. 1 kali death tapi point kill dan juga assist-nya juga sangat besar. Nih, Matt di tengah quick draw-nya pastinya akan menjadi sebuah mimpi buruk ya. Yes. Harusnya untuk beberapa pemain dari Aura Fire. Cuman satu sih, dari Aura, build up item mereka ini adalah defense. Jadi menurutku nanti untuk damage yang bakal di-build oleh Matt ini nggak terlalu signifikan. Kecuali memang mereka mau nge-burst down satu hero secara spesifik terlebih dahulu. Oke. Akankah nanti di hybrid nih item-item dari high-nya, sementara untuk sekarang Ripo-nya memancing, melihat keadaan. Satu kakinya tadi masuk ke dalam rumputan, setelah tahu di dalam ada bahaya yang menanti, dia keluar kembali. Ripo pun masih berada di area mid dan sebuah rapid touchdown-nya. Again and again, Vesager lah yang akan menjadi korban, namun ternyata tidak. Masih bisa bertahan. Aduh, Way of Dragon, Vesager berhasil kabur ke bagian belakang poin kita dikeluarkan. Ada beberapa orang yang langsung terkena efek slow-nya, namun untuk kali ini dengan sebuah Ocean Odity-nya beberapa orang langsung terkena efek dari kedok. Vesager-nya down. Pertempuran masih terjadi, siapapun masih melakukan adu mekanik dan ada satu orang yang panik karena langsung menghilang darahnya. Godiva pun down kali ini, Bude. Oh, Bigetron Alpha mendapatkan momentum yang sangat manis. Hanya kehilangan roamernya yaitu Kiss dengan Aura Fire. 3 member down membuka banyak sekali peluang untuk Bigetron Alpha memasuki jungle milik tim Aura Fire. Kesempatan perang yang dihilangkan oleh tim Bigetron Alpha ketika ada Lord kedua, sehingga ini detik-detik yang sangat menegangkan seharusnya. Yes, itu crucial banget tadi, apalagi yang didapetin itu Vesager. Vesager lagi di belakang terpaksa buka real world manipulation untuk mendapatkan shield juga. Dan bahkan gak sempet. Tapi kita lihat untuk replay by Samsung Galaxy A series ini dia momen dimana Vesager bahkan harus sampai turun ke bawah dikejar oleh Ripo. Karena secara kondisi kalau kita lihat terlalu rusuh juga tabrakan dari Rapid Touchdown Rainbow. Waduh, ini masalahnya sekarang rapid touchdown dikombinasiin sama konsel Om. Ada mobil ngebut nggak kelihatan. Ada suaranya doang ya? Ada suaranya doang. Tuh suara apaan tuh ya? Tahu-tahu orang ketubruk, langsung ada peperangan. Emang bener-bener Rainbow kali ini menciptakan ya. Menciptakan sebuah suasana yang begitu berbahaya. Ada Electro Final Blow dikeluarkan tapi udah nggak bisa lagi ngancurin dari wave minion. Dan Ripo pun mendapatkan kesempatan untuk ngancurin ke arah inner turretnya, Bude. Yes, terus-menerus menggulung Bigetron Alpha. Di menit 14 mereka bisa mengamankannya karena Rainbow masuk ke area dalam, gak menabrak siapapun. Tapi Ki berusaha untuk memfollow up apa yang sudah dilakukan, masuk ke dalam area. Aura Fire menahan damage begitu besar. Rainbow mengusir mundur Aura Fire, dia tumbang. Dan pada akhirnya Bigetron Alpha mereka masih maksa untuk menggembur Aura Fire. Wah, ada Fluffy-nya. Langsung Valistamo ke bagian depan, Ripo-nya tertinggal. Ada Way of Dragon menjauhkan langsung ke arah high. Ripo masih sempat untuk kabur dari tersebut. Ada Void Crystal yang masih gagal juga mengenai ke arah pemain dari Bigetron Alpha. Waduh, ini panjang ya. Panjang, apalagi tadi Petrify dipakai 2 kali loh. Rainbow ada, Key juga ada. Tapi Aura Fire mereka masih punya daya untuk bisa menahan gempuran dari Bigetron Alpha sih. Dan menariknya dari fun fact by Grab di sini adalah hero favorit Kabuki adalah Fanny. Terlepas daripada itu, season 8 kemarin dia adalah user Benedetta dengan total 10 kali pick. 10 kali pick ya. Ini CLBK nih Om ya. Cinta lama bersemi kembali ini sepertinya.
langsung digunakan di MPL ID Season 9 dengan latar belakang ataupun pengalamannya yang sangat-sangat tinggi juga di ranah MPL nih. Waduh, Fluffy, Hai dan juga Vesager masih berputar-putar aja. Mereka masih mengamankan juga beberapa jungler. Ada Little Wanderer yang udah berhasil diambil. Wave minion di bagian bawah masih dibiarin, tapi di atas ada satu base turret yang udah bocor. Wow, oke. Topnya sih yang menjadi concern ya buat Aura Fire karena memang lagi bocor seperti yang Pulung bilang. Tapi kalau memang bisa dijaga di sini, Aura Fire mereka punya Benedetta, mereka masih punya satu strat lagi, split push. Dan Split push. ya, tapi player Gold by Livin by Mandiri ngelihat bahwa dari tim Aura Fire mereka hanya memiliki satu player aja yaitu Kabuki yang paling tajir, sementara 3 setelahnya itu dari Bigetron Alpha loh. Sekarang mereka juga nih masih berpencar, mereka masih belum berkumpul, mereka agak terlalu riskan kalau berkumpul nih bawah ya. Iya, ya. Karena semakin sering mereka berkumpul, semakin aktif Rainbow-nya. Aduh, dia yang jalan kita yang deg-degan di sini ketika ada mobil Keserempet gak ya, keserempet gak ya? Iya, kena spionnya aja kan sakit ya. Masalah, aduh kan. Oke, satu lagi sih dari Rainbow-nya adalah bahwa rapid touch-nya bisa dilakukan sebanyak 2 kali. Karena ketika dia lagi jalan juga, cooldown-nya otomatis sudah reset. Iya, sekalinya dia nabrak, sekalinya dia terhenti, Nabrak ya lagi. udah, rapid touchdown-nya bisa digunakan lagi gitu loh. Weh. Ya, ini momen-momen dimana apa ya, kayak tenang sebelum badai nggak sih? Waduh. Ada Lord yang ketiga ini sebentar lagi juga menit 18, mungkin akan ditunggu sampai menit 18 Lordnya. Betul. Untuk mengamankan Lord level 3. Fluffy-nya sendirian, dia masih punya flicker loh, ada Petrify Tabrak lagi. yang sempat, namun sekarang ditabrak 2 kali nggak begitu cepat dan udah ada satu orang yang menjadi korban, itu adalah Kajita. Menjadi sebuah keunggulan untuk Aura Fire, sementara untuk Rainbow-nya juga menjadi korban kedua, di mana ada Lord yang melenggang dengan begitu bebas ada di sebelah mereka. Mereka harus melakukan apa? Bikin apa? Dikejar habis-habisan. Kabuki coba lihat semuanya ada di set, semuanya di dash. Sedikit lagi Petrify tapi Matt langsung aja memberikan sebuah damage dengan menyakitkan. Ada quick draw juga dengan Godiva di bagian belakang, semuanya dijepit, semuanya terkena efek dari Mortal Coil dan Naik juga udah mulai masuk ke bagian dalam Ripo-nya. Benar-benar sudah hilang, tidak bisa membantu lagi. Ripo-nya pergi ke area berbeda, Ripo-nya selamat, sementara untuk Max-nya pun masih bisa kabur, Bude. Ditahan, Fluffy dan juga Hai masih survive, mereka masih hidup. Aura Fire counter inisiasi yang sangat baik, serudukan demi serudukan Bigetron Alpha mereka halau. Dan balasan dari Aura Fire begitu menyakitkan untuk Bigetron Alpha. Harus tumbang terlebih dahulu tanpa bisa mengeluarkan Ocean Oddity-nya. Nggak ada burst damage yang dikeluarkan oleh Bigetron Alpha, sehingga nggak ada frontliner-nya, nggak ada burst damage-nya. Aura Fire makin menggila. Yes, eye for an eyes yang menyelamatin Aura Fire berulang kali juga. Tapi untuk real time win probability by Samsung Galaxy A series 65% untuk Bigetron Alpha. Semua bakal bergantung dari Lord level 3 yang sudah kita lihat spawn sekarang. Semua sudah melakukan setup, tinggal bagaimana mereka eksekusi juga. Karena kalau kita lihat dari minimapnya, di atas sana masih ada Kabuki. Iya, masih ada Kabuki, Wave Dragon-nya kena, Fluffy-nya masih ada sebuah Purify yang menyelamatkan dirinya kali ini. Berarti ada beberapa dari ultimate yang sudah dikeluarkan menjadi info yang cukup baik untuk Aura Fire. Oh, Aura Fire pun kayak mereka nggak mau terlalu buru-buru, nggak mau gegabah. Padahal kita tahu kesempatan untuk dapetin Lord ada di depan mata. Semuanya masih survive 5-5-nya. Akan ada pertempuran sangat besar di area Lord Pit. Nih Kabuki di tengah dulu, Fluffy memberanikan diri dong. Walaupun tidak punya Purify, tapi setidaknya ada Palisar tadi dia lompat ke bagian depan. Hai-nya juga, namun pertempurannya kembali pecahkah? Karena udah ada beberapa gocekan, beberapa sentilan, beberapa colekan. Semuanya dikeluarkan guna untuk bisa mendapatkan Lord. Tapi mereka masih berputar-putar begitu aja. Udah ada sebuah geprekan lagi, sebuah tendangan lagi. Palisar mulai lompat ke bagian depan. Wave Dragon-nya udah langsung connect juga ke arah Fluffy. Fluffy yang terkurung seorang diri. Ada lagi Rock Wave di area yang berbeda, tapi belum ada impact apapun. Karena sekarang ada Lord-nya yang berhasil langsung diamankan juga oleh Kaye. Dan pertempuran kembali pecah. Supra juga udah langsung dikeluarkan. Ada Fluffy yang menjadi korban, Kabukinya pergi ke arah yang lain, Bude. Kehilangan Fluffy frontlinernya dan kehilangan satu buah Lord yang sangat mempengaruhi jalannya pertarungan. Dari Aura Fire, Bigetron Alpha sama-sama kehilangan satu inhibitor, tapi dengan datangnya Lord, Bigetron Alpha bisa make sure mereka ngedapetin another inhibitor. Tapi Max menemukan dari Kabuki yang mencoba untuk cutting minion, nggak boleh ditangkap langsung. Wah, tapi setidaknya ini memberikan Aura Fire, bisa memberikan damage ke arah Lord, di mana tidak ada hero-hero dari Bigetron Alpha yang berusaha untuk bisa nge-cover ke arah dari Lord-nya nih, Bude.
Yep, Lord hilang begitu saja, tapi mid laner seharusnya bisa diamankan. Rainbow nyeruduk ke area lini belakangnya Hype dan sasaran utama Duel Dragon juga sudah dikeluarkan. Bigetron Alpha, mereka bisa bertahan, begitu pula dengan Aura Fire. Wah, Aura Fire masih bisa nahan, tapi setidaknya ada satu base turret lagi yang berhasil diamankan oleh pemain dari Bigetron Alpha. Ya kalau udah menit segini nih ya Om, ngelihat dari hero-hero Bigetron Alpha dan juga Aura Fire, tentu lebih diunggulkan Bigetron Alpha ya. Ya karena mereka bisa dadakan ya untuk langsung nabrak ke belakang, untuk bisa tiba-tiba muncul dengan Council dan Rapid Touchdown, dan dari itemnya juga Ki di sini udah punya full item damage. Jadi kita sudah pasti akan bersiap-siap untuk melihat adanya one hit shot dari Kadita. Nah, untuk Aura Fire ya kalau mereka bisa menangkal, misal kena semua skill dari Kadita, masih survive, untuk lebih adalah turning point untuk Aura Fire juga. Karena dari item build mereka ini defense loh kebanyakan. Ya, dan konstan damage dari Matt yang harus diperhatikan juga. Dengan marksman clean, yang kita tahu dengan satu quick draw aja udah bisa ngilangin kayaknya hero-hero yang tipis-tipis kayak yang dimiliki oleh Aura Fire. Nih, ada Winter juga di dalam tubuh dari Hai, setidaknya ada satu backupan lagi lah ya. Betul. Terhadap tubuhnya, dimana mungkin ada dalam keadaan genting bisa digunakan. Kayaknya di dalam rumput nyamar dulu, mencoba untuk mengelabui ke arah Fluffy, aka Keira, yang dulunya lebih kita kenal dengan sebutan seperti itu. Momen-momen dimana semuanya menanti kedatangan Lord, karena ternyata Lord yang ketiga itu nggak cukup. Lord Team 18 nggak cukup. Dan tentunya siapapun yang gila atau bisa ngedapetin hero lawan satu atau dua, ngelakukan pick off terlebih dahulu, itu akan sangat menguntungkan ketika perang Lord. Ini lagi nunggu sih semuanya untuk Lord level 3 kedua ya, yang bakal spawn juga. Karena setup yang dilakukan adalah split push dari Aura Fire belum berjalan. Iya. Johnsonnya juga masih setup, semua Coba masih setup tuh. di sini. Tahan aja. Tuh, coba lihat dari minimapnya Johnsonnya. Nah, lagi test drive tuh, muter dulu, bakar ban dulu dia. Udah lama, udah 1 menit dia muter-muter di sana. Lagi burnout dulu dari situ lagi, ngeng tuh ya. Oh, Lagi bakar ban dulu, Bude. latihan ngedrift. Iya, belajar ngedrift dulu. Oke, cuman sejauh ini begitu apa udah set up duluan sepertinya ke area dari Lord. Ada Rainbow yang udah keluar dari pitnya, udah siap untuk memberikan efek terhadap pemain dari Aura Fire. Ada Ripo yang mungkin memberikan informasi. Sementara itu dengan sekarang ada pertempuran yang harusnya terjadi di mana Rainbow yang tadi udah berhasil langsung nabrak ke arah Fluffy, tapi tidak ada follow up damage lagi. Fluffy-nya ada di bagian belakang. Kai udah melakukan sedikit, Kabuki-nya dikejar habis-habisan. Max-nya gagal untuk bisa mendapatkan hero tersebut. Sementara dengan adanya Bloody Retribution yang dia bawa meninggalkan efek yang terus berjalan. Bahkan untuk kali ini ada 2 orang yang langsung diajar habis-habisan aja ke arah Hai-nya masih bisa selamat dengan imun yang dimiliki. Akan di bagian belakang, reload bisa dikeluarkan namun masih digagalkan juga oleh Ripo. Begitu baik permainan dari Ripo untuk langsung menggagalkan sebuah CC yang dimiliki juga oleh pemain dari Aura Fire. Ada Winter Treasure juga, tapi Godiva dengan Mortal Coil yang dimiliki, bisakah dia masuk ke dalam satu pesta? Tidak, karena menjadi korban tambahan juga, Bude. Minimap. Dan walaupun di sini Bigetron Alpha mereka mencoba untuk Gak ada memenangkan game, tapi Bigetron Alpha juga harus memperhatikan bottom lane mereka yang terbuka. Minion masuk, satu dari Rainbow sudah kembali pula, tapi Aura Fire dengan usaha yang sangat baik mereka sempat untuk nge-push bottom lane-nya sehingga Minion masuk, bikin Bigetron Alpha panik. Tertahan sesaat dan Bigetron Alpha masih ingin masuk ke dalam base Aura Fire. Rapid Touchdown belum kena siapa-siapa, terus seruduk banyak base turret, tapi Hai dipisahkan dengan Will Dragon fokus terhadap base turret. Bigetron Alpha memenangkan game yang pertama.